selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah tetap sehat selalu ya. Walaupun ibadah sekolah minggu hari ini tetap secara online, tapi kita tetap bersungguh-sungguh dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Oke adik-adik? Yeay! Oh iya, apakah adik-adik sudah kenal sama kakak-kakak yang ada di sini? Yuk kita kenal dulu yuk. Saya Kak Adara dan samping Kak Adara ada Kak Aning. Yeay. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita melipat tangan, menutup mata dan mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, Engkau menyertai setiap kami, dan Engkau juga berkenan memberkati pujian dan penyembahan kami itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kedua yaitu Yesus Sayang Padaku. Sudah menyanyikan lagu pujian dan sudah berdoa, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Tini. Terima kasih Kak Dara, Kak Aning yang hari ini sudah memimpin pujian hari ini. Hari ini tadi Mbak Dara, Mbak Aning sudah memimpin pujian dengan pujian Yesus sayang padaku, Yesus sayang kepadaku, Yesus sayang pada adik-adik semua, dan Yesus sayang keluarga kita semuanya. Nah, salah satu bukti tanda sayang Tuhan pada kita, hari ini kita masih bertemu di ibadah anak sekolah minggu GKJ Prambanan. Walaupun kita belum bertemu secara langsung, tetapi kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah hari ini. Nah, adik-adik siapa yang sudah berangkat sekolah? Siapa sudah mengikuti pembelajaran tatap muka? Sudah banyak sekali ya. Tapi hati-hati ya, tetap maskernya tetap dipakai supaya kita tetap terjaga kesehatannya dan kita bisa terus tatap muka dan semuanya sehat lagi. Nah, hari ini bicara tentang teman-teman, bertemu dengan teman-teman. Hari ini Bu Tini mau mengajak
adik-adik mendengarkan cerita tentang pertemanan sekelompok katak. Di sebuah kolam, di pinggir kolam ada sekelompok katak. Ya, kataknya ada banyak sekali. Ya, kataknya di situ ada bermacam-macam. Ada yang kecil, yang suka melompat-lompat, ada yang lidahnya panjang, kemudian ada yang besar, kemudian ada yang suaranya nyaring. Semuanya hidup bersama, bermain bersama di tepi kolam itu. Nah, salah satu dari katak itu namanya kentus. Dia badannya besar, kuat. Ya. Karena badannya besar dan kuat itu, dia merasa dirinya paling kuat di antara teman-temannya. Karena kuat itu menjadikan kentus menjadi katak yang sombong. Dia selalu memamerkan tubuhnya yang besar dan kuat itu di antara teman-temannya. Nah, teman-temannya itu enggak suka dengan kentus yang selalu sombong, yang selalu merendahkan teman-temannya semua. Padahal mereka punya kelebihannya sendiri-sendiri yang belum tentu dimiliki oleh kentus itu tadi. Nah, pada suatu hari kentus jalan-jalan di padang rumput. Nah, di padang rumput itu dia bertemu dengan ibu lembu beserta anaknya. Ibu lembu dengan anaknya itu memang setiap hari bermain di padang itu. Anaknya bermain, berloncat-loncat di antara rumput-rumput itu, dan anak lembu itu memakan rumput-rumput segar yang ada di situ. Sedangkan kentus tadi ada di antara rumput-rumput itu. Anak lembu tidak melihatnya. Kemudian anak lembu hampir memakan kentus. Lidahnya sudah menjulur mau menelan kentus itu. Nah, kentus kaget, kemudian anak lembu juga kaget. Akhirnya dua-duanya meloncat ya. Karena dua-duanya kaget, kentus merasa bahwa dia mau dimakan sama anak lembu itu. Dia lari ya, kembali ke kolam ke teman-temannya. Nah, kemudian sampai di kolam, kentus datang terengah-engah. Teman-teman, aku tadi ketemu sama makhluk yang besar sekali. Aku enggak tahu itu namanya apa. Tapi aku tadi hampir dimakannya. Aku lari ke sini. Akhirnya aku bisa menghindari makhluk itu. Aku enggak tahu makhluk itu apa. Jadi kentus tidak tahu kalau itu adalah lembu. Nah, kentus ini punya kakak. Dari tadi kakaknya ini tuh melihat kentus itu bertemu dengan anak lembu. Kemudian kakaknya bicara, "Kentus, itu tadi makhluk tadi namanya lembu, dia anak lembu. Dia tidak mungkin memakan kamu karena lembu itu makanannya rumput, bukan kodok seperti kita, bukan katak seperti kita. Dia enggak doyan makan katak, dia maunya daun-daunan yang segar." Nah, begitu kakaknya bilang, ya. Tapi kentus enggak mau tahu. "Tidak, Kak, itu tadi mau menelan aku." Nah, tapi karena kentus sifatnya sombong, kentus akhirnya bicara dengan teman-temannya. "Teman-teman, tadi itu sebenarnya aku bisa mengalahkan makhluk tadi. Badannya kan besar, aku juga bisa besar." Teman-temannya menjawab, "Masa iya, Kentus, kamu bisa mengalahkan besarnya anak lembu?" Kalian tidak percaya? Akhirnya Kentus itu menggelembungkan perutnya sampai besar, pipinya juga digelembungkan sampai besar sekali badannya. Teman-temannya, "Kentus, kamu belum sama dengan lembu itu. Kamu masih kalah jauh sama lembu itu besarnya." Nah,
Kentus terus menggelembungkan badannya sampai badannya besar. Kemudian Kentus akhirnya merasakan perutnya sakit. Aduh, aku nggak kuat. Perutku sakit kalau digelembungkan gini terus. Aku menyerah saja. Aku ternyata tidak sebesar lembu tadi, teman-teman. Dia sedih. Kemudian kakaknya bilang, Kentus, kita itu sudah diciptakan Tuhan dengan kelebihan kita masing-masing. Kita badannya memang segini. Lembu memang badannya besar. Tapi Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan masing-masing. Jadi jangan pernah sombong. Dan satu lagi, jangan pernah berprasangka buruk. Tadi kan kamu mengatakan anak lembu itu mau makan kamu, padahal tidak. Anak lembu tadi hanya kaget. Jadi jangan suka berprasangka buruk dengan teman ya. Baik Kak, aku sekarang tidak mau sombong dan aku tidak mau berpikiran buruk dengan teman-temanku. Akhirnya Kentus sadar dengan dirinya bahwa dia membutuhkan teman-teman yang tadinya pergi meninggalkan dia karena kesombongan dia, akhirnya mau berteman lagi dengan Kentus. Nah, itu adalah kisah si Kentus tadi ya. Di Alkitab Tuhan juga menginginkan kita saling menyayangi dengan teman, saling menyayangi, tidak sombong. Dan kalau ada teman yang baru kesusahan, kita tetap setia. Nah, salah satu kisah di Alkitab itu tentang Ibu Naomi. Ya. Ibu Naomi ini memiliki suami namanya Bapak Abimelek. Ya. Kemudian mereka keluar dari Israel karena Israel sedang dilanda kekeringan, kemarau panjang. Nah, kemudian di tanah yang baru di Moab, bapak, ibu dengan 2 anaknya itu tinggal di sana menjadi orang yang asing, jauh dari saudara, jauh dari teman. Nah, kemudian Ibu Naomi ini memiliki 2 menantu dari tanah Moab ini. Pada suatu hari suami dan kedua anaknya itu meninggal. Sekarang tinggal Ibu Naomi dan 2 menantunya. Nah, karena Ibu Naomi merasa tidak punya teman, tidak punya saudara, maka Ibu Naomi pengen pulang kampung. Sesudah pulang kampung, dia akan tinggal bersama saudara-saudaranya. Tapi bagaimana dengan menantunya? Ada 2, ada Oprah dan ada Ruth. Nah, Oprah ini disuruh pulang. Kamu pulang saja, kamu jangan ikut saya mau pulang kampung. Nanti kamu kasihan gak punya keluarga di sana, kamu gak kenal. Nah, kemudian Oprah pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian Ruth pun demikian. Ruth, aku mau pulang ke kampung halaman. Kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu bersama saudara-saudaramu. Tetapi apa jawab Ruth? Aku tidak mau pulang. Aku mau ikut Bu Naomi kemanapun Bu Naomi pergi. Nah, Ruth ini pengen hidup bersama ibunya Bu Naomi, susah senang bersama. Nah, untuk hari ini Bu Tini akan membacakan 1 ayat ya. Ini perkataan Ruth kepada Bu Naomi tadi. Ruth itu menantunya tadi ya. Bu Tini akan bacakan dari Ruth. Ruth itu ada di Perjanjian Lama ya. Rut 1 ayat 16 bagian A. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Nah, itu jawaban Rut.
Rut itu setia kepada Ibu Naomi. Dia mau susah dan senang bersama dengan Ibu Naomi. Nah, dari kisah hari ini Tuhan mengajak kita untuk belajar yang satu dari Kentus tadi. Kita di dalam berteman tidak boleh sombong, ya. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kemudian yang kedua, tidak boleh berprasangka buruk pada teman kita. Tidak boleh berpikiran buruk pada teman kita. Teman kita pasti baik pada kita, ya. Kemudian juga mengajak kita untuk merasakan susah dan senang bersama teman-teman kita. Kita susah dan senang bersama teman-teman kita. Kalau kita seperti tadi sudah sekolah tatap muka, ketemu teman-teman, pasti senang. Tetapi kalau teman kita sakit, kita juga sedih. Nah, kita bantu dengan doa, ya. Kita doakan teman-teman kita yang sedang bersedih dan sedang sakit. Nah, itu untuk firman Tuhan dan cerita hari ini. Nah, yuk kita sekarang berdoa bersama-sama, semuanya sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk tidak sombong. Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu setia dengan teman-teman kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, sedang bersedih. Tuhan, tolong jamah mereka, biarkan mereka dapat merasakan sukacita dari Tuhan, merasakan rasa pertemanan kasih kami kepada mereka, dan tolong jamah mereka yang sedang sakit. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Engkau telah mengajarkan kami untuk tidak pernah bersedih karena kami memiliki teman-teman yang setia dan selalu mendukung kami di dalam susah dan senang. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami hantarkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, untuk hari ini Bu Tini berpesan, jangan mudah menyerah di saat kita memiliki masalah, karena kita memiliki teman yang selalu setia dalam susah dan senang. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan pujian. Silakan Mbak Dara. Ya, terima kasih Bu Tini atas bawaannya firman untuk hari ini. Yuk kita nyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Sampai jumpa setelah minggu depan. Tuhan memberkati.